Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Salam Maulana, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sukabumi tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tugas agenda 3, yaitu Smart ASN dan instansiku. Mohon disimak ya. Selanjutnya, saya bertempat tugas di Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Lokasi kantornya ada di Komplek Perkantoran Pemda, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Palebuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Untuk tampak depan kantornya kira-kira seperti yang ada di video ya. Next, kita bahas sejarah singkatnya. Sejarah nomenklatur pertama, kepunyaannya Inspektorat, dibentuk pada tahun 1979 dan dahulu nomenklaturnya adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten. Kemudian, semenjak berdirinya sampai dengan saat ini, Inspektorat sendiri telah beberapa kali berubah nomenklatur. Di antaranya adalah Badan Pengawasan Daerah dan Inspektorat. Kemudian, untuk dasar hukum terbaru mengenai struktur organisasi dan tata kelola Inspektorat adalah Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021. Next, kita akan membahas mengenai kedudukan Inspektorat. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021, Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jadi dipimpinnya oleh inspektur ya, bukan kepala inspektorat. Begitu ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tugas inspektorat. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta mengawasi pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Kemudian fungsi. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021, untuk menjalankan tugas inspektorat, seorang inspektur mempunyai fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, penyelenggaraan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan implementasi sistem pengendalian internal pemerintahan, penanganan dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan limpahan perangkat daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat, penyelenggaraan koordinasi atas hasil pengawasan dengan aparat penegak hukum, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan dan di bidang pengawasan pada inspektur pembantu, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas. Tadi kita sudah membahas mengenai tugas dan fungsi inspektorat ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tugas dan fungsi auditor terampil. Auditor terampil memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam satu audit kinerja, dua audit atas aspek keuangan tertentu, tiga audit untuk tujuan tertentu, empat audit investigasi, lima kegiatan evaluasi, enam kegiatan review, tujuh kegiatan pemantauan, dan 8 kegiatan pengawasan lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesan saya atau kesan pribadi saya bekerja di inspektorat. Kesan pertamanya tentu excited. Kenapa? Karena berprofesi sebagai auditor di inspektorat
adalah salah satu pencapaian yang luar biasa bagi saya. Apalagi menjadi seorang auditor itu sudah menjadi target semenjak awal kuliah. Namun meskipun begitu, untuk kesan kedua adalah tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena meskipun excited, saya juga jadi menyadari bahwa menjadi seorang auditor di inspektorat itu bukan hanya tentang menikmati haknya, tapi juga tentang melaksanakan kewajibannya, yaitu tanggung jawab yang besar dalam melakukan pengawasan, review, evaluasi, dan lain sebagainya. Yang tentu itu bukan hal yang kecil ya. Jadi sangat balance antara rasa excitednya dan kemudian ada pun tanggung jawab yang ikut hadir dalam profesi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan Smart ASN di lingkungan kantor. Yang pertama adalah nasionalisme, yaitu pelaksanaan apel. Di inspektorat sendiri, pelaksanaan apel dilaksanakan setiap hari Senin jam 8 pagi. Yang kedua adalah integritas, yaitu pelaksanaan pemeriksaan. Dalam foto bisa dilihat bahwa ada tim audit yang sedang melaksanakan audit ke OPD-OPD di Kabupaten Sukabumi. Kemudian yang ketiga adalah networking. Dalam captionnya adalah pelaksanaan koordinasi. Untuk fotonya sendiri penjelasannya adalah sebuah dokumentasi ketika inspektorat sedang melakukan koordinasi dalam rangka mempersiapkan suatu kegiatan atau mempersiapkan suatu program. Selanjutnya adalah kontribusi yang dapat saya berikan. Satu, melaksanakan pekerjaan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Kedua, meningkatkan kompetensi dan pengetahuan diri terkait pekerjaan. Yang ketiga adalah memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.